Seperti biasa, kita akan bernyanyi lagu nasional dan hari ini kita bernyanyi Garuda Pancasila. Ya, oh enggak ada. Dulu. Nah, ada ya. Coba semuanya berdiri. Kalau kita menyanyi lagu nasional, kita berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel saya Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengenal ya berpikir komputasional. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi apa itu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Tahu? Berpikir komputasional? Oke, sekarang coba kita Yaitu tentang berpikir komputasional dalam struktur dan komputasi sering sulit mengatur uang jajan atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Oke, jadi berpikir komputasional itu apa? Apa berpikir komputasional itu? Oke, sebelum kita lanjutkan ke video tadi ya. Jadi Bapak di sini tujuan pembelajaran hari ini yang pertama apa? Mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi di sini Bapak pengen kalian ngerti apa itu berpikir komputasional. Ingat-ingat ya, komputasional. Ingat-ingat, berpikir komputasional. Yang kedua, mampu menguraikan dan
Jadi kalian tahu contoh berpikir komputasional itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu tujuan Bapak. Nah, di sini apa? Baca bareng-bareng. Dengan pendekatan seperti yang dilakukan harus menggunakan komputer. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah kita diajarkan berpikir secara komputer. Contoh, kalau kalian buka HP atau komputer, kalian buka YouTube, kira-kira komputer bakal buka apa? Buka YouTube kan? Nah, manusia atau berpikir komputasional itu agar manusia itu berpikir seperti itu. Ketika ada masalah, misalkan tadi masalahnya itu mie, pengen bikin mie tapi nggak tahu nih cara bikin mie-nya. Itu kan masalah kan? Lapar tapi nggak bisa bikin mie, tapi di rumah cuma ada mie. Kalian harus apa jadinya? Nah, kalian harus berpikir kira-kira mie ini biar matang harus apa? Satu, siapkan air tadi, ya kan? Terus mie-nya digodok. Nah, itu tuh berpikir komputer atau berpikir komputasional. Jadi kita mencari apa? Mencari solusi. Kalau misalkan adik kalian yang masih bayi disuruh, sana bikin mie sendiri, katanya lapar. Bisa nggak? Nggak bisa karena masih belum bisa berpikir komputasional. Nah, kalau kalian itu sudah bisa. Kalau contoh lagi, kalau kalian ketekcos paku, kira-kira hal yang pertama kali lakukan apa? Pakunya dicabut terus apa lagi? Nah, itu namanya berpikir komputasional. Jadi mikirnya itu mencari solusi, ya. Bukan kecocok paku malah melayu ngomongin gope, kecocok paku ya percuma paku malah nancep karena anak kecil itu tidak bisa berpikir seperti itu. Tuh ya. Nah, berpikir komputasional itu ada 4. Ingat, berpikir komputasional itu ada yang pertama apa? Dekomposisi. Apa artinya? Nah, contohnya kayak tadi, masalah gedenya itu bikin mie. Kalian nggak bisa bikin mie. Dipecah jadi masalah kecil-kecil. Contohnya kayak menyiapkan air, menyiapkan panci, itu masalah kecil-kecil. Ya. Dibuat jadi masalah kecil. Semakin kecil maka semakin terperinci. Semakin kalian tahu nanti, oh ternyata bahannya ini. Jangan sampai disuruh bikin mie kekederan terus bilang itu soal makan. Yang kedua apa? Pengenalan pola mencari kesamaan dalam data atau peristiwa. Yang ketiga apa? Jadi mencari informasi dan mengabaikan yang tidak penting. Diagain aja. Terus menyusun langkah-langkah menyelesaikan secara terstruktur. Tadi kayak bikin mie. Ya bisa disampaikan. Nah, contoh yang pertama dekomposisi tadi ya. Dapat dilakukan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Ya, yang seperti ini adalah beberapa contoh masalah besar. Piring kotor masalah besar enggak? Piring satu yang kotor awalnya kecil masalahnya. Tapi kalau udah numpuk karena orang yang jadi masalah besar. Oke, lanjut. Nah, tadi dekomposisi itu misalkan nih piring kotor. Ada contohnya kalau nah, piring kotor nanti dipecah jadi masalah kecil-kecil, tugas kecil. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan piring kotor numpuk. Jadi kita pecah dulu. Pertama apa? Menyiapkan sabun dulu. Jangan sampai kita pengen nyuci nggak pakai sabun cuci piring ya. Cuci piring. Kalian kalau nyuci piring jangan sampai tidak pakai sabun. Kenapa harus pakai sabun? Agar kuman bakterinya ikut terangkat. Contoh ya kayak mama lemon. Itu kalau kita gesek ke piring, kumannya itu nempel di
Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Jadi kita lihat polanya. Pola itu kesamaan. Tiara, pola itu kesamaan. Contohnya, ini apa-apa? Merah. Ini apa-apa? Hijau. Ini apa-apa? Merah. Ini apa-apa? Hijau. Berarti di sini apa? Merah. Ini Hijau. itu namanya berpikir komputasi. Warna. Kalian berpikir kritis. Orang pintar itu berpikir Kritis. Nah, nanti ujiannya seperti ini ada. Kalau di sininya merahnya 2, terus ini hijau, terus ini merah lagi, berarti di sini apa? Merah lagi, terus di sini Merah. hijau. Jadi kalau bisa lihat pola. Nah, contoh yang kedua, angka 1 1 2 1 3 1 4. Polanya gimana kira-kira? Polanya gimana coba? 1 1 2 1 3 1 Apa di sini ada 2 angka? Ada 2 angka nih. Apa? Kalian lihat dulu polanya. 1 ke 1, 1 ke 2. Berarti kan bukan kayak gitu. Polanya berarti bukan langkah 1 langkah 1. Berarti polanya lihat yang ada di depannya. Angka 1, loncat 1 angka, loncat 1 lagi angka, loncat lagi angka. Berarti di sini loncat lagi angka. Berarti di sini kita tahu 5. Ya. Terus di sini yang kedua 1 1 1. Berarti di sini berarti jawabannya 1 1 5. Itu namanya pengenalan pola. Gampang kan? Nah, itu berpikir komputasi. Nah, nanti kalian SMA itu bakal seperti ini. Tapi sekarang disuruhnya SD harus ada seperti ini. Dulu mah SMA. Waktu Bapak Mas sekarang itu udah ke SD ya. Yang kedua, tadi apa? Yang ketiga apa? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga abstraksi. Nah, abstraksi itu mencari informasi dan mengabaikan yang tidak. Contoh, di sini ada apa aja? Ini dari ini namanya sawi ungu, kol ungu. Ini cabai paprika. Nah, di sini kalian tugasnya tentang abstraksi, menyaring informasi dan mengabaikan. Diabaikan, dihilangkan, sing ora penting. Contohnya, Bapak minta kalian dari data ini coba bikin nasi goreng. Kira-kira bahannya apa? Ini penting nggak? Berarti ini dibuang. Nah, ini dibuang. Nah, yang mengabaikan yang tidak relevan. Berarti terong dengan apa nih? Dibuang. Apalagi nih? Labu. Dibuang. Selain ini? Dibuang. Ini? Dibuang. Ini? Dibuang. Jadi yang penting-penting ini buang, ini. Itu namanya abstraksi. Jadi kita cukup ambil 5 bahan itu bisa jadi nasi goreng. Nah, itu abstraksi, menyaring informasi yang penting saja. Ya, jangan yang nggak penting kalian pikirin. Paham? Nyuci piring misalkan pakai kacamata, penting nggak kacamata? Menyiapkan kacamata penting nggak? Ya kan? Berarti udah itu nggak perlu dibuang aja. Hah? Ya, kalau juga kalau cuci piring mah gampang kan. Oke, yang kedua, yang keempat apa? Menyusun langkah-langkah atau algo. Yang keempat, contoh keempat, algoritma. Menyusun langkah-langkah penyelesaian secara terstruktur atau sistematis. Nah, jadi algoritma itu kalian bikin menu dari awal sampai akhir, dari bahan menjadi masakan. Contoh, ini membuat nasi goreng lagi. Caranya apa? Yang pertama,
jumpai bahan langsung jumpai segan. Kalau melangnya orang matang ditumis dulu bahannya, ditumis dulu terus sreng ya. Lalu jadi kalau dikirimkan ini namanya algoritma. Jadi kalian membuat yang tadinya belum jadi. Paham ya? Tadi ada 4 apa aja? Berpikir komputasional itu 1. Dekomposisi 2. Pengenalan pola 3. Abstraksi. Keempat. Algoritma pintar. Nah, tadi contoh dulu ya ini video nih. Pertama, Nah, yang pertama ini masalahnya sering terlambat sekolah. Sering kalian terlambat sekolah? Nah, sekarang kalian udah bisa mikir komputasional. Nah, dengan cara apa kalian mau memakai apa dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi atau algoritma? Kalau dekomposisi, contoh dekomposisi dulu. Kalau kalian sering terlambat sekolah, kita pecahin dulu ke masalah-masalah kecilnya. Kira-kira kenapa? Tidurnya larut, ya pasti kan? Oh, kayaknya tidurnya kemalaman. Kedua, alarmnya tidak bunyi, berarti alarmnya disiapin dulu. Malas jadi apa ya? Masalah-masalahnya dipecah-pecahin dulu. Kira-kira nih, aku nih gara-gara apa terlambatnya? Apa gara-gara malas? Apa gara-gara alarmnya nggak bunyi? Apa karena tidur malam? Nah itu namanya dekomposisi. Kalau pengenalan pola terlambat tiap hari Senin karena Minggu tidur, kira-kira solusinya apa? Berarti kalau hari Minggu kalian tidak boleh tidur malam. Tuh. Abstraksi, fokus hanya pada hal-hal yang mempengaruhi bangun pagi. Fokus kira-kira yang bangun pagi itu apa aja ya? Oh, alarm. Oh, tidurnya jam 9. Oh, ngomongin mama. Jadi fokus ke ini aja. Terus algoritma kira-kira apa tuh? Tidurnya jam 9, pasang alarm jam 5.30. Letakkan alarm tidak jauh dari tempat tidur. Ada nyalakan alarm, tapi alarmnya ditaruh nih wong tuh. Ini kamarnya wong tua. Ini bapak sira ya iya ra. Tangi langsung cuci muka. Orang yang malas bangun tidur biasanya gara-gara masih ngantuk. Nah, makanya solusinya apa? Cuci muka. Nah, lanjut. Eko kemudian anak kebiasaan karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling Ini terlalu banyak tulisan. hal kecil, bisa diatasi secara logis dan terarah. Abstraksi, fokus pada penyebab. Nah, yang videonya gampang aja. Perhatikan dulu 4 contoh. Nah, contoh pertama itu apa? Nah, contohnya masalahnya apa nih? Masalahnya itu kelasnya kotor, pengen membersihkan. Kalian pikirin tuh, jadi tugas-tugas kecil kira-kira biar kelasnya bersih itu apa? Dibagi menyapulan, ada yang nyapu lantai, ada yang mengepel, ada yang membersihkan debu, ada yang membersihkan buku. Nah, itu namanya dekomposisi. Pikirin tugas-tugas kecilnya tuh apa aja ya kira-kira biar kelasnya bersih. Itu namanya dekomposisi. Paham ya? Nah, yang kedua pengenalan pola. Contohnya menyiapkan buku untuk sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah. Kalian jadwal pelajarannya tetap kan? Tidak ganti-ganti kan? Nah, berarti polanya sama. Kalau hari Senin pelajaran IPA misalnya. Kalau hari Selasa pelajaran matematika. Jadi polanya sama. Jadi kalian harus siapkan schedule-nya. Schedule-nya ada, terus disiapkan 1 hari sebelum berangkat sekolah.
Ya, abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Ketika kalian menulis tugas, kalian hanya fokus menulis tugas, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat. Ada yang mikir gitu? Lagi nulis nih, Bapak suruh kalian silakan tulis halaman sekian, terus kalian nulis. Terus kalian mikir, kok pulpen bisa nyala ya? Kok pulpen kok bisa, kok pensil kok ada kayunya tapi kok bisa nulis ya? Nah itu nggak perlu kalian pikirin, yang penting fokus aja. Kalau Bapak nyuruh kalian nulis, ya nulis. Gak usah mikirin yang aneh-aneh. Nah ini algoritma tadi, namanya itu.
pilih yang mana nih? Salah. Oke. Kamu yang mana? Teh. Silakan kalian pilih bahannya. Kira-kira buka aja buka. Cara membuat bahan tersebut itu bagaimana? Nih, tuliskan di sini ya. Mana? Ini. Nih. Nanti tulis bahannya nanti ditulis di sini juga ya. Nanti langkah-langkahnya taruh di sini, bawahnya aja ya. Nih, nanti langkah-langkahnya bahan-bahannya taruh di sini. Terus langkah-langkahnya taruh di sini. Langkah-langkah membuat sangat itu gimana? Kamu ini bahan-bahannya taruh di sini, di sini. Itu langkah-langkahnya. Nah, ini bahan-bahannya tuh. Di sini langkah-langkahnya. Ya, dari nasi goreng yang awalnya cuma kayak gitu jadi kayak gitu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini aja lah, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Yuk, pengenalan pola. Kalian yang pertama pakai cara abstraksi dulu. Abstraksi dulu, dipilih dulu, disaring dulu informasinya. Diabstraksi dulu. Kira-kira bahan apa aja yang diperlukan? Ambil satu kolom. Kolom itu topping. Nggak sesuai gambar juga nggak apa-apa ya. Kira-kira membuat sakit itu apa aja? Kelompok Jawa. Kamu Sumatera. Udah Sumatera. Kelompoknya sama kayak minggu lalu ya. Yang dibilangin apa ya? Kalian udah pakai jagung? Udah pakai jagung? Nggak pakai itu selera kan? Udah pakai cabai kamu?
Oke, sembari babak keliling ya. Ayo diabstraksi dulu. Oh, kalian bikin apa ini? Sate. Sate ayam. Oke. Diabstraksi dulu, dipilih dulu bahannya. Kalian bikin apa? Salad. Oke, dipilih dulu, diabstraksi dulu. Apalagi terus. Kalian bikin apa? Nasi goreng. Nasi goreng, bahannya udah diabstraksi. Udah. Oke, yang enak ya. Lanjut. Pak, berarti tujuannya ini di sampingnya. Iya, di sampingnya kalau nggak muat, boleh. Aduh. Diskusi ya, jangan ada yang diam. Satu, misalkan apa? Siapkan untuk potong-potong atau dibakar. Udah kelangkah-langkah. Kan kalian kalau bikin nasi goreng dipotong juga langsung digoreng. Kalau bahannya di situ nggak ada, silakan ditambahkan sendiri aja nggak apa-apa. Misalkan susu tadi, ini ada. Susu apa tuh namanya yang putih-putih susu? Bukan susu. Bukan. Yang kalau buat dibuat, yang kayak gitu apa tuh namanya? Yang kalau buat kentang yang putihnya itu loh, saus putihnya itu. Mayones. Iya, kalau itu susu sama mayones. Manis. Jamuan. Atau di belakang. Kalau nggak muat di belakangnya juga nggak apa-apa ya. Itu yang lainnya bisa. Salah itu. Salah kayak gitu. Ini tuh untuk orang yang mungkin yang mau kurus, makannya di sini. Ya.
Kelompok Kalimantan udah? Sudah selesai semua? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelum kita presentasi, ayo kita semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu, biar kalian jangan tuh. Biasa ya, ikutin gerakannya ya.
Bawang merah sama bawang putih katanya. Sama kayak yang bikin nasi goreng saya ya. Terus cabe. Oh, sate ada cabenya. Oke. Terus timun. Oke. Ada timunnya. Kecap. Bawang, cap. Cap manuk sokok. Terus nasi. Nasi mau dibikin apa ini? Oh, mau dibikin lontong. Terus langkah-langkahnya gimana? Ayamnya dicuci. Nah, ayamnya dipotong bener ya. Kalau ayamnya nggak dipotong namanya ayam pak. Bukan sate. Terus beda. Oke, ditusuk secara teratur katanya. Oke, itu sana jangan berapa. buat bikin sambal. Panaskan panggang. Jadi komentar itu sama yang biasa bikin sambal. Siapkan piring. Taruhkan sate ayam ke tempat pembakaran. Setelah setengah matang, oleskan bumbu kecap dan sambal. Sambil menunggu ayam matang, siapkan nasi dan bahan-bahan yang sudah dipotong. Terus Kalau udah matang, taruh piring yang sudah disiapkan. Selesai. Udah makan. oke selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Jadi kesimpulannya, tahu kan, berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Kira-kira apakah berpikir komputasional itu dapat membantu menyelesaikan masalah? Apa masalah besar di rumah yang bisa kamu pecahkan menjadi masalah kecil-kecil? Piring. Biasa masalah kalian yang ditemui di rumah apa aja? Bangun ke sekarang nggak ada? Nih, ada masalah satu, contoh. Yang bawa sepeda misalkan, mogok di jalan, entah itu kecel, entah itu apa, rantainya putus. Penyelesaian masalahnya bagaimana? Ya, kalau bawa HP minta bantuan teman, kalau bisa dibenerin dibenerin. Ada pertanyaan? Apa? Apa? Oh, udah ini mah. Udah selesai ini mah. Pertanyaannya ke Bapak aja, pertanyaannya ke Bapak. Tadi pakai susunya itu susu kental manis. Ada pertanyaan lagi? Diulek. Masa digeprek diulek ya? Oke, mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita akan belajar mengenai manfaat dan dampak kita menggunakan kecerdasan